mengembangkan industri penerbangan, kalau kita ingin mengembangkan air and space, maka yang diperlukan adalah pertama kali national commitment. Selama tidak ada national commitment, kita akan sulit untuk bisa berkembang dalam perspektif pengembangan atau pembangunan di bidang kedirgantaraan. Kalau kita memulai, harus dibuat industri penerbangannya yang kondusif. Pada saat ini, policy kita tidak memberikan keberpihakan terhadap industri airline dalam negeri, sehingga pasar domestik kita itu banyak sekali di challenge ya, direct dengan airliners dari luar negeri ya, dari tenaga. Dalam kondisi ini di tahun 2020 sampai 2024 itu rencananya itu kita ada membangun 21 bandara baru, kemudian pengembangan 11 bandara kawasan prioritas KSPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam aviasi. Perkenalkan, nama saya Verta Adiasari Dinasti yang akan memandu acara bincang santai kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan topik roadmap industri penerbangan Indonesia, apakah sudah ada, dan bagaimana langkah strategis pasca pandemi. Acara ini diselenggarakan oleh CSE Aviation dan HM Aviation. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rules untuk acara hari ini. Bapak atau Ibu dimohon untuk mengaktifkan video atau kameranya sepanjang acara dan mematikan audionya. Nantinya, dalam diskusi ini, Bapak atau Ibu diperkenankan untuk bertanya kepada narasumber dengan cara mengetik pertanyaannya di kolom Q&A atau chat, atau bisa dengan raise hand. Nantinya saya akan memilih pertanyaan dari Bapak atau Ibu kepada narasumber. Baik, hadirin Bapak atau Ibu yang sudah hadir dalam acara hari ini, tentunya sudah tidak sabar ingin menyimak sesi talk show pada kesempatan pagi ini. Maka dari itu, langsung saja kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu talk show tentang roadmap industri penerbangan Indonesia, apakah sudah ada, dan bagaimana langkah strategis pasca pandemi. Baik, Bapak atau Ibu yang berbahagia, sejak krisis pada tahun 2003 yang terjadi di industri pesawat terbang Nusantara yang kita kenal sekarang adalah PT Dirgantara Indonesia, hingga saat ini yang terlihat pembangunan di industri penerbangan nasional terkesan tidak terarah. Hingga saat ini pun satu persatu perusahaan atau lembaga atau instansi penerbangan bukannya berkembang, malah bangkrut atau ditutup. Sementara itu, industri penerbangan dunia semakin maju pesat. Industri penerbangan nasional adalah fondasi yang menjamin terselenggaranya pemenuhan kebutuhan transportasi udara yang memadai, sebagaimana juga dalam Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 mengenai pembinaan penerbangan yang tercantum dalam bab 5 pasal 10 yang bertujuan untuk yang pertama, memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna dengan biaya yang wajar. Yang kedua, meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara, kebandarudaraan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga,
mengembangkan kemampuan armada angkutan udara nasional yang tangguh, serta didukung industri pesawat udara yang handal, sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri. Yang keempat, mengembangkan usaha jasa angkutan udara nasional yang handal dan berdaya saing, serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri pesawat udara yang tangguh, sehingga mampu mandiri dan bersaing. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dan peranan kebandar udaraan, serta keselamatan dan keamanan penerbangan dengan menjamin tersedianya jalur penerbangan dan navigasi penerbangan yang memadai dalam rangka menunjang angkutan udara. Yang keenam, mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa kedirgantaraan, profesional, dan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan penerbangan. Yang ketujuh, memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan dari kegiatan angkutan udara dan kebandarudaraan, dan pencegahan perubahan iklim, serta keselamatan dan keamanan penerbangan. Realita yang terlihat saat ini di masyarakat kita, termasuk sebelum masa pandemi COVID-19 terjadi, industri penerbangan Indonesia seperti kehilangan arah. Para profesional penerbangan yang sebegitu banyaknya kesulitan untuk bekerja sesuai dengan keahliannya. Kita melihat masifnya pembangunan fisik bandara di berbagai lokasi di Indonesia, namun tidak diimbangi dengan jumlah penerbangan yang memanfaatkan bandara tersebut. Bahkan 95% pesawat yang terbang di Indonesia adalah milik negara lain atau dari penyewaan. Pertumbuhan jumlah penumpang udara di Indonesia yang begitu signifikan 15-18% per tahun, jumlah total melebihi 100 juta orang per tahun. Namun tidak diimbangi dengan kualitas industri penerbangan itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan sebagaimana topik diskusi kita kali ini yaitu roadmap industri penerbangan Indonesia, apakah sudah ada? Dan bagaimana langkah strategis pasca pandemi? Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Oke, baik. Di sini saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber-narasumber kita, yaitu telah hadir yang terhormat Bapak Haji Syarif Abdullah Al-Qadri, SH, MH, sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan Wakil Ketua DPR RI Komisi 5. Selamat pagi Bapak Syarif, apa kabar Pak? Selamat pagi. Oke. Telah hadir juga bersama kita yang terhormat Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Beliau sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama CS Aviation dan Ketua Studi Pusat Air Power Indonesia. Lalu pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 2002 sampai tahun 2005, serta menjadi Timnas Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi pada tahun 2007. Selamat pagi Bapak Cepi, apa kabar Bapak? Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Selain itu telah hadir juga yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Meditomo Sutiarjoko, Master of Science, sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan anggota dari Indonesia Strategic Management Society dan Fakulti Telkom University. Selamat pagi Bapak Medi, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sesuai dengan judul topik kita kali ini, roadmap industri penerbangan Indonesia, apakah sudah ada? Dan bagaimana langkah strategis pasca pandemi? Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Cepi Hakim. Oke, menurut pandangan Bapak, bagaimana kondisi transportasi udara dan industri penerbangan Indonesia saat ini? Ya, saya bisa langsung bikin nyampaikan presentasi. Bisa Pak. Oke, saya share screen ya. Ya.
Oke, bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan nggak? Bisa, Pak. Baik, yang terhormat Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, pada peserta dari Aviation Talk series kedua ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Baik, Bapak semuanya, salam sehat ya. Jadi saya akan mulai menjawab pertanyaan tadi, memberikan gambaran dalam format big pictures-nya aja, overview-nya. Jadi nanti akan terjawab mengenai roadmap penerbangan Indonesia, apakah sudah ada atau belum, kemudian langkah strategis terutama di pasca pandemi ini. Nah, untuk itu saya akan mulai memberikan gambaran umum tentang kedirgantaraan. Kedirgantaraan atau air and space ya, adalah merupakan masa depan umat manusia, merupakan the future of humankind. Itu sebabnya maka air and space atau kedirgantaraan tidak hanya menjadi sarana pemersatu bangsa, tetapi dia juga berperan sebagai masa depan bangsa Indonesia. Akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kalau kita berbicara tentang dimensi, ya, kalau kita berbicara tentang domain, gitu, maka di dalam perkembangan sains dan teknologi itu kita bisa memulai atau melihatnya mulai dari tentang eksplorasi di daratan, perairan atau lautan, kemudian air and space, ya, udara dan ruang angkasa, dan sekarang ada lagi namanya cyber world. Jadi itulah kemajuan teknologi, kemajuan sains teknologi yang ditandai dengan domain kelima, ya, the fifth domain itu cyber world, after land, water, air, and space. Ini perlu kita jadikan catatan pertama kali. Kemudian bagaimana kalau kita berpikiran Indonesia untuk tetap eksis, maka Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang letaknya sangat strategis, itu harus menguasai air and space. Apabila kita memang ingin eksis dan kita ingin berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain. Jadi sangat penting. Berikutnya lagi, untuk lebih menjelaskan ini semua, saya akan memberikan pula gambaran tentang bagaimana darat, laut, dan udara. Sebagai case study, sebagai studi kasus, kita bisa melihat dalam perspektif transportasi. Transportasi darat sudah berumur ratusan, mungkin ribuan tahun. Transportasi laut sudah ratusan dan ribuan tahun. Apabila kita berbicara tentang transportasi udara, maka dia baru mulai pada tahun 1903, yaitu ketika Wright Brothers berhasil menerbangkan pesawat terbangnya yang pertama di Kill Devil Hill pada tanggal 17 Desember 1903. Jadi artinya adalah di sini udara itu merupakan new kid on the block, merupakan anak baru. Akan tetapi dengan predikat anak baru, udara dalam perspektif transportasi udara, kemajuan teknologinya sangat amat cepat. Ya, bisa dibayangkan pada tahun 1903, Wright Brothers baru berhasil menerbangkan pesawatnya hanya beberapa meter. Kayak gini kan? Dan jauhnya juga hanya beberapa meter. Tetapi hanya 66 tahun setelah itu, ya jauh sebelum 100 tahun, baru 66 tahun, manusia sudah berhasil memproduksi pesawat terbang yang mempunyai kecepatan 3 kali, ya, lebih dari 3 kali kecepatan suara. Pada tahun 69 juga,
umat manusia di permukaan bumi ini sudah berhasil mengembangkan teknologi untuk mendaratkan orang di bulan. Ya. Jadi itu gambaran tentang air and space, tentang keudaraan, tentang kedirgantaraan. Usianya masih relatif muda, masih the new kid on the block, akan tetapi kemajuan teknologinya sangat amat cepat. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, ahli di bidang air and space, ya, expertise di bidang air and space itu masih langka. Di dunia saja masih langka, apalagi di Indonesia. Itu sebabnya kita harus mengejar dengan dua cara paling tidak, yaitu pengembangan dari education and training di bidang air and space, dan seiring dengan itu harus juga mengembangkan research and development atau penyelidikan, penelitian dan pengembangan yang berafiliasi pada pengembangan air and space atau kedirgantaraan. Nah, tantangannya, kalau kita kemudian melihat tantangan dari industri penerbangan di Indonesia, kita harus melihat secara realistis. Industri penerbangan pada intinya adalah dua hal yang sangat mengemuka, yaitu mengenai maskapai penerbangan dan mengenai aircraft manufacturer atau pabrik pesawat terbang. Itu tantangan besar. Mengapa dua hal ini menjadi penting dan juga merupakan tantangan? Ada indikasinya yang bisa kita lihat dengan terang benderang. Yang pertama adalah PTDI mandek. Ya, proyek N219 sudah sekian tahun maju, lambat sekali, terhambat, dan sampai sekarang belum berhasil untuk terbang atau untuk masuk ke pasar. Airlines masih amburadul. Ya, kita baru saja mendengar Garuda akan bangkrut. Merpati Nusantara Airlines sudah bangkrut. Banyak beberapa maskapai semua sudah gulung tikar. Itu kita bicara tentang aircraft manufacturer dan maskapai penerbangan. Berikutnya juga adalah airport banyak yang terbengkalai. Di sisi lain, airport yang harusnya digunakan untuk military purposes digunakan untuk civil aviation, civil commercial aviation. Jadi bagaimana mengelola, memanage aerodrome, memanage airport itu kita masih belum mempunyai kemampuan yang sepadan, yang memadai. Berikutnya juga pariwisata pun kemudian menjadi tidak begitu maju. Karena kita yang memiliki begitu banyak wisata perairan, akan tetapi tidak didukung oleh misalnya seaplane atau amphibious aircraft yang dapat mengembangkan dengan cepat wisata perairan yang kita miliki sebagai sebuah negara yang sangat luas dan berbentuk kepulauan. Jadi itu adalah tantangan industri penerbangan Indonesia. Khusus kita bicarakan di sini mengenai dua hal, yaitu maskapai penerbangan dan aircraft manufacturer. Indikasinya pabrik pesawat terbang kita mandek, airline kita berantakan, airport terbengkalai, membangun airport triliunan rupiah tidak bisa digunakan dan tidak digunakan sekarang, sementara airport untuk military purposes, untuk National Air Defense System digunakan untuk penerbangan sipil komersial. Ini adalah indikasi-indikasi yang memperlihatkan dengan jelas kita berhadapan dengan tantangan yang sangat serius. Dan terakhir, pariwisata kita pun tidak begitu maju karena wisata perairan belum bisa dikembangkan dengan baik dengan menggunakan air and space technology. Nah, di mana sebenarnya kelemahan kita? Nah, kelemahan kita bisa lihat dari pertama, yaitu kita tidak memiliki master plan. Kita tidak memiliki national commitment. Kita karena tidak memiliki national commitment, maka kita tidak memiliki
Strategic Long-Term Master Plan. Kemudian kita juga tidak memiliki lembaga strategis, ya. Lembaga strategis, lembaga yang mengkoordinasikan bidang aviation untuk bisa eksis. Mengapa lembaga ini diperlukan? Karena pengembangan industri penerbangan memerlukan strategic way of thinking, memerlukan strategic way of action. Tidak bisa, kita sudah membuktikan, kita sudah melihat realita bagaimana PT.DI dengan susah payah menghasilkan pesawat terbang, kemudian tidak laku dijual. Ya, kenapa? Karena tidak ada satu lembaga di tingkat strategis yang mensinkronkan antara pabrik pesawat yang memproduksi pesawat terbang dengan marketing strategi yang harus dijalankan untuk pengembangan itu. Dan di situ juga kita bisa melihat bagaimana kita memiliki potensi yang sangat istimewa menjadi sebuah negara yang memiliki pabrik pesawat terbang tetapi tidak bisa eksis. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat ya bagaimana canggihnya IPTN menghasilkan CN235 dalam dua versi, military version dan civilian version. Satu skadron digunakan oleh Angkatan Udara. Kemudian sejumlah CN235 yang civil commercial version itu digunakan oleh Merpati Nusantara Airlines untuk penerbangan perintis di remote area. Dengan gebrakan yang seperti itu, maka CN235 muncul di permukaan global dan banyak negara yang berminat. Mengapa? Karena sebuah negara yang memiliki pabrik pesawat terbang yang produknya digunakan oleh angkatan udaranya dan civil aviation commercial, maka itu adalah merupakan satu jaminan produk tersebut akan berkembang dengan baik. Produk pesawat terbang tidak bisa dihasilkan dari hanya di pabrik, dari hanya di laboratorium. Dia harus mendapat masukan dari laboratorium lapangan. Dalam rentang waktu tertentu, sebuah pesawat terbang memerlukan proses penyempurnaan setelah digunakan di lapangan. Proses penyempurnaan tersebut akan terlihat jelas dari produk-produk baru sebuah pabrik pesawat terbang yang dalam rentang waktu tertentu 5-10 tahun akan memperoleh masukan dari banyak failure yang dialami yang merupakan sering disebut dengan terminologi baby sickness, dan memang itu yang diperlukan sebagai masukan menyempurnakan produk itu. Jadi satu gebrakan yang sangat luar biasa, menghasilkan pesawat yang sangat canggih, ya, digunakan untuk military purposes dan juga untuk civilian, untuk angkatan udara. Tidak hanya angkatan udara, angkatan laut dan angkatan darat juga menggunakan. Dan Merpati Nusantara Airlines juga menggunakan itu, dan itu adalah satu gebrakan yang sangat luar biasa. Sayangnya adalah dalam rentang waktu yang tidak begitu lama, satu skadron CN235 yang digunakan oleh Angkatan Udara hilang lenyap. Sejumlah pesawat terbang yang digunakan oleh Merpati Nusantara Airlines sebagai maskapai penerbangan perintis, tidak hanya pesawatnya tidak bisa terbang lagi, Merpati Nusantara Airlines-nya pun sudah tidak ada lagi. Ya, ini sebuah tantangan besar. Mengapa? Karena memang kita baru pada taraf menghasilkan pesawat terbang. Kita belum bergulir sebagai sebuah pabrik pesawat yang menghasilkan pesawat terbang dan memberikan after sales service yang continue. Ini salah satu kelemahan kita. Dan akhirnya sampai sekarang kita melihat CN235 tidak digunakan lagi di Indonesia, tetapi ada beberapa yang masih digunakan oleh beberapa negara lain. Mereka merasa kesulitan mendapatkan spare part, tapi khusus untuk CN235, karena ada kerjasama dengan pihak Kasa Spanyol, mereka masih memperoleh dukungan spare part dari Spanyol.
Ini adalah sebuah ironi. Ya. Berikutnya, kelemahan kita adalah tidak ada jenjang pendidikan aviasi yang mapan, yang established. Itu sebabnya kita melihat banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi di maskapai penerbangan, terutama di level manajemen dan juga di airport management. Penerbangan adalah satu dunia yang sangat dinamis karena perkembangan teknologinya sangat cepat. Dan ini sudah disadari betul pada tahun 1950 oleh pemerintah Indonesia, sehingga dibangunlah yang namanya Akademi Penerbangan Indonesia, menghasilkan para pilot, para teknisi, para air traffic controller, para teknisi radar, dan sebagainya. Pendidikan gratis. Dan pilot-pilot dari Akademi Penerbangan Indonesia inilah yang menjadi sumber pilot-pilot yang akan bekerja di Garuda dan Merpati pada waktu itu. Sayangnya, pendidikan di Akademi Penerbangan Indonesia tidak diiringi dengan pendidikan tentang manajemen airport maupun airline. Itu sebabnya kita tidak pernah melihat sebuah airline yang eksis dengan sukses di Indonesia, karena memang kita tidak memiliki tenaga-tenaga manajemen yang khusus dididik di bidang penerbangan pada awalnya, dan kemudian berkembang di sebuah maskapai penerbangan, mengembangkan karirnya dari bawah hingga mencapai top manajemen. Itu kelemahan lain. Jadi jenjang pendidikan di bidang penerbangan, terutama sekali pendidikan dari manajemen airline dan airport businesses. Dan kelemahan yang terutama sekali adalah tidak ada yang peduli. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ibu bapak semua, itulah dunia penerbangan kita. Jadi kalau kita melihat topik tadi, kita sudah mendapat jawaban bahwa kita belum punya master plan. Kita belum punya roadmap industri penerbangan kita. Sudah mulai terjawab di sana. Kemudian kita sekarang berhadapan di tengah pandemi. Dan itu memperparah lagi. Bagaimana sebuah siklus satu kegiatan di bidang air and space yang tidak memiliki master plan, kemudian berhadapan dengan pandemi. Itu adalah sebuah hal yang lebih memberatkan lagi tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sampai sekarang pada kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya adalah kita harus meningkatkan upaya-upaya pengembangan minat dirgantara. Karena kita memerlukan orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap air and space. Kita harus menggiring mereka untuk generasi muda untuk dikembangkan minat ke dirgantaraan. Dengan minat itulah kita bisa berharap banyak orang yang akan mengembangkan karirnya ke depan di bidang kedirgantaraan. Setelah mereka bisa kita giring untuk mempunyai minat yang besar, maka kita perlu merestrukturisasi education and training system di bidang aviation. Kita memerlukan tenaga-tenaga ahli yang benar-benar melalui satu sistem education and training yang mapan. Mengapa ini penting? Karena sekali lagi dari awal sudah saya sampaikan bahwa kemajuan teknologi penerbangan sangat cepat. Dunia air and space, dunia kedirgantaraan sangat dinamis. Sehingga pengelolaan ruang udara nasional termasuk di dalamnya industri pesawat terbang yang terdiri dari maskapai dan aircraft manufacturer benar-benar harus menjadi fokus perhatian tersebut. Seiring dengan education and training system yang harus kita benahi, harus pula ada kegiatan-kegiatan research and development, penelitian dan pengembangan.
Kenapa? Karena sekali lagi dinamika dari dunia penerbangan itu sangat cepat berubah. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, maka kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal dari negara-negara lain. Yang harus diingat di sini adalah khusus apabila kita berbicara tentang National Air Transportation System, ya, sistem transportasi udara nasional, kita harus ingat bahwa sistem transportasi udara nasional merupakan subsistem dari Global Air Transportation System yang dikelola oleh badan di bawah United Nations Organization atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bernama ICAO, International Civil Aviation Organization. Disitulah sebenarnya yang harus benar-benar menjadi fokus perhatian kita apabila kita ingin melihat negeri ini untuk bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain. Saya ingatkan kembali dari awal saya sudah sampaikan bahwa air and space adalah our future. Ya, setelah orang selesai bereksplorasi di daratan, mereka ke perairan atau ke lautan, dan setelah itu what next? Tidak ada pilihan lain kecuali ke air and space. Itu sebabnya maka air and space menjadi masa depan umat manusia. Kita bisa bayangkan ada beberapa negara yang musuh bebuyutan bertahun-tahun, berpuluhan tahun, sekarang bergandengan tangan untuk mengeksplor ruang angkasa. Mengeksplor ruang angkasa luar. Mereka mendirikan stasiun-stasiun di luar angkasa karena mereka sudah mengantisipasi bahwa masa depan dari umat manusia yang tinggal di permukaan bumi ini adalah berada di air and space. Itulah semua saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan awal tadi. Apakah kita sudah mempunyai roadmap di bidang kedirgantaraan? Dan bagaimana strategi kita ke depan pasca pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, dan untuk hal-hal lain yang masih belum jelas, kita bisa lanjutkan nanti dalam sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Oke, baik, Bapak Cepi. Tadi Bapak menyampaikan perihal perbaikan-perbaikan apa saja yang perlu kita perbaiki. Nah, menurut Bapak, seberapa optimiskah jika dimulai dari masyarakat saja untuk perbaikan ini? Dan bagaimana kita bisa melakukannya bersama-sama dengan pemerintah untuk memperbaiki industri penerbangan kita ini? Bagaimana Mbak? Nggak jelas, suaranya hilang-hilang, bergaung. Sorry. Jadi tadi Bapak memaparkan mengenai perihal perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan untuk memperbaiki industri penerbangan ini. Nah, seberapa optimiskah Bapak jika dimulai dari masyarakat saja untuk memperbaiki ini? Bagaimana kita bisa melakukannya bersama-sama dengan pemerintah untuk memperbaiki industri penerbangan kita? Nggak bisa. Saya sudah sampaikan di awal tadi, kalau kita ingin mengembangkan industri penerbangan, kalau kita ingin mengembangkan air and space, maka yang diperlukan adalah pertama kali national commitment. Selama tidak ada national commitment, kita akan sulit untuk bisa berkembang dalam perspektif pengembangan atau pembangunan di bidang kedirgantaraan. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya ke Bapak Medi Tomo. Sebagai profesional yang berkarir di bidang penerbangan dan sebagai anggota Indonesia Strategic Management Society, menurut Bapak, apakah perkembangan industri penerbangan Indonesia sudah sesuai dengan harapan profesional penerbangan pada umumnya? Baik, terima kasih Mbak Vita.
Saya kira saya appreciate sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Marsikal TNI Purnawirawan, Bapak Cepi Hakim. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Pak Syarif juga. Kehormatan untuk bisa bergabung pada acara ini. Pak Cepi sudah cukup memberikan emphasis ya. Saya kira kita semua setuju bahwa di dalam roadmap industri penerbangan kita cukup tidak tertata, amburadul, beliau sampaikan. Yang dulu kita sempat mengarah kepada kemandirian industri di Dirgantara, sayang sekali tidak berlanjut. Saya dulu juga dari PTDI ceritanya, dan tapi saya dalam bidang space ya, aerospace. Jadi saya bukan di pesawatnya tapi space, dan kami dikirim ke Amerika kira-kira ada 30 orang untuk belajar membuat satelit, dan kita sudah membuat satelit ya, ada mungkin lebih dari 30 satelit kita buat di luar negeri, tetapi di pabrik luar negeri, tapi sayang sekali kita tidak bisa membuatnya di Indonesia walaupun kemampuan keterampilan kita cukup mumpuni ya, tidak kalah dengan asing, tetapi sistem kita tidak terbentuk sehingga kita tidak bisa memiliki kemampuan tersebut. Tidak ada national commitment, Pak Medi. Itu iya, sebabnya kita nggak bisa mengembangkan itu. Betul, Pak. Jadi national commitment atau political will ya harus ada, karena memang yang teknologi Dirgantara dan ruang angkasa itu harus diupayakan. Dia tidak seperti common market situations, karena dia memiliki nilai strategis bagi suatu negara. Yang menguasai teknologi ini akan memiliki advantage ya, dibanding negara lain. Ya, jadi kesamaan angkasa dan Dirgantara cukup banyak. Kayak misalnya sekarang satelit untuk reconnaissance dan intelligence, ISR, itu sudah ada di mana-mana, dan kita masih berkisar di antara lebih dari 3 meter resolusi, di mana di dunia sudah menggunakan 30 cm, bahkan 10 cm resolusi. Artinya setiap jengkal ladang tanah kita dan perairan kita itu negara-negara dunia lain sudah memiliki datanya, dan kita tidak memiliki. Jadi udara kita juga, udara kita, orang banyak bilang sejengkal tanah, sejengkal perairan. Jangan lupa wilayah udara kedaulatan itu juga memerlukan perhatian sebagai kedaulatan. Betul. Jadi kita amat vulnerable dalam segala hal. Nah, apakah bisa dikembangkan hanya natural secara bisnis? Kalau kita hanya sebagai market, bisa. Tapi kalau kita mau play di dalam industri tersebut, dibutuhkan suatu national intent atau strategic intent atau political will ya, yang harus berkesinambungan. Memang kuncinya harus terjadi simbiosis, harus terjadi ekosistem, karena industri ini tidak bisa berdiri hanya membuat satelit tersudah, tapi harus ada digunakan. Tadi Bapak Cepi menjelaskan dengan amat clear ya, bahwa harus ada digunakan. Setelah dibuat harus ada digunakan, harus ada yang memaintain dan dikembangkan, karena teknologi akan usang dan terjadi apa yang disebut discontinuity, ada disruption, sehingga keusangan itu mendadak menjadi muncul dengan tiba-tiba. Dan kalau kita harus memulai, kita harus memulai yang unik di Indonesia, karena kayak misalnya di angkasa kita itu ada keunikan, bukan angkasa, di dalam aplikasi pesawat kita itu ada keunikan, kita memiliki area maritim yang luas, dan sekarang ada teknologi pesawat terbang yang hanya hovering di atas maritim. Itu menurut kita mungkin keunikan pasar di Indonesia. Nah, itu harus dieksplor karena di tempat lain tidak ada. Jadi harusnya kita akan unggul di sana. Kemudian gunakan leapfrogging. Jangan menggunakan old technology, tapi go to electric. Di electric engine misalnya. Nah, jadi
tidak kembali kepada start lagi ya. Jadi do the leapfrogging. Dan harus terjadi siklus, harus ditumbuhkan minat, pendidikan yang sesuai, dan people yang sudah dididik harus make a living. They can make a living. Jadi harus terjadi industrinya. Jadi dalam segi bisnis, they have to be able to earn dan tumbuh dalam industri tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih. Hal utama apa yang seharusnya diakomodir oleh pemerintah untuk membuat transportasi udara Indonesia semakin baik dan juga untuk membuat industri penerbangan Indonesia semakin baik? Silakan Pak Medi. Bagaimana? Mohon maaf. Hal utama apa yang seharusnya diakomodir oleh pemerintah untuk membuat transportasi Indonesia semakin baik dan juga untuk membuat industri penerbangan Indonesia semakin baik? Ya, jadi di dalam pada saat ini untuk industri penerbangan tadi dibagi ada 3. Yang satu membuat pesawatnya, yang 2 memberikan layanan dari pesawat tersebut, airliners. Yang ketiga adalah industri untuk memaintain pesawat tersebut. Jadi airline maintenance and services ya. Jadi kalau kita memulai harus dibuat industri penerbangannya yang kondusif. Pada saat ini policy kita tidak memberikan keberpihakan terhadap industri airline dalam negeri, sehingga pasar domestik kita itu banyak sekali di challenge ya, direct dengan airliners dari luar negeri ya, dari negara tetangga. Dan itu adalah kalau secara persaingan usaha, maka kita berpindah dari yang namanya oligopolistik menjadi open competition ya. Nah, open competition ini membuat upaya negara ini menjadi sulit untuk merpati, untuk sustain ya, Pelita Air untuk sustain, dan Garuda yang sekarang jadi makin sulit. Jadi harus terjadi keberpihakan di dalam policy, tidak untuk waktu yang selamanya, tapi untuk memberikan ruang bagi pemain domestik untuk bisa lebih sehat di dalam berkompetisi. Nah, baru kita membuka kemudian untuk lebih ke open competitions. Yang menarik di industri ini bahwa seluruh dunia penerbangan karena COVID terutama ya, tapi sebelumnya sudah terjadi disruption karena low cost carrier. COVID ini membuat tekanan lebih besar lagi, dan ini lebih besar dibanding apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya, yang baik itu karena 9/11 atau karena financial crisis, atau pada saat itu ada SARS ya, yang bisa recover dalam 6 bulan. Jadi kita melewati masa itu, sehingga ini recovery industri penerbangan dari segi market itu perlu suatu revolusi, dan saya kira sudah saatnya untuk menggunakan kesempatan ini terhadap keberpihakan, karena di dalam market penerbangan terjadi pilah-pilah yang berbeda. Yang satu yang untuk yang free, yang ready for open competition untuk big carrier, tapi itu tidak banyak rutenya, tapi untuk heavy traffic. Tapi juga Indonesia itu membutuhkan layanan pesawat untuk perintis, untuk daerah-daerah yang masih tertinggal, di mana sebetulnya akan memberikan multiplier efek di dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, itu adalah keunikan dari pasar kita yang mungkin bisa kita sinergikan sebagai bagian dari political will tersebut, yang mungkin international player tidak begitu melihat ya hal tersebut. Saya kira begitu, Bu. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri. Sebagai Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Perhubungan,
Dalam hal penyelenggaraan negara, khususnya transportasi udara, menurut Bapak, apa penggunaan anggaran negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi udara sudah sesuai dengan sasaran dan harapan? Pembangunan apa saja yang sudah terrealisasi untuk mewujudkan tujuan pembinaan penerbangan sesuai Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009? Silakan Pak Syarif. Terima kasih. Selamat siang para narasumber semuanya. Saya kira memang berkaitan dengan industri penerbangan ini ada beberapa faktor ya yang harus menjadi perhatian karena memang industri penerbangan ini bagi di Republik ini sebagai negara kepulauan ya tentu mempunyai kepentingan yang sangat strategis. Cuma memang harus kita lihat ada beberapa faktor. Pertama, industri penerbangan ini yang menjadi tantangannya berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, dia mempunyai padat modal ya, high cost, berkaitan dengan pembiayaan yang cukup tinggi. Tentu ini dilihat dari beberapa sisi, baik berkaitan dengan perawatan ya, kemudian penyewaan dan lain-lain itu cukup tinggi. Yang ketiga, ya padat teknologi. Artinya di dalam penerapan teknologi itu adalah teknologi yang canggih. Ketiga, padat sumber daya manusia. Itu memerlukan sumber daya yang sangat baik karena memang terutama berkaitan dengan pengoperasian dan safety terhadap penerbangan itu menjadi menjadi hal yang tersendiri tentu yang diperlukan, sehingga tantangan-tantangan itu tentu harus menjadi perhatian. Nah, berkaitan dengan perkembangan dengan kondisi industri penerbangan kita ini ya tentu apapun persoalannya ya tentu kita juga melihat kondisi kita saat ini. Pertama dengan kondisi COVID. Kondisi COVID ini tentu juga membawa persoalan terhadap industri penerbangan. Terutama juga kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Terhadap beberapa hal ya tentu yang akhir-akhir ini kan kita dengar sendiri berkaitan dengan penerapan PCR. Sehingga dengan demikian juga akan mempengaruhi terhadap terhadap industri penerbangan itu sendiri. Tentu itu sangat besar pengaruhnya terhadap industri penerbangan kita. Penurunan juga begitu cukup tajam ya. Kalau kita lihat berkaitan di tahun 2020 itu Maret itu tahun yang sama itu turunnya sekitar 20,84%. Itu untuk penerbangan di domestik. Sedangkan di luar negeri itu sekitar 50,44%. Jadi ini cukup tinggi berkaitan dengan ini. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi ini di tahun 2020 sampai 2024 itu rencananya itu kita ada membangun 21 bandara baru. Kemudian pengembangan 11 bandara kawasan prioritas KSPM. Jadi memang cukup tinggi berkaitan dengan itu. Nah, saya kira memang roadmap berkaitan dengan masalah industri penerbangan kita ini harus dilakukan oleh pemerintah. Sehingga berkaitan dengan persoalan industri penerbangan ini tentu hal yang sangat saya katakan tadi karena kita ini sebagai negara kepulauan. Industri penerbangan ini, transportasi penerbangan ini sangat diperlukan dalam rangka untuk menggerakkan ya terhadap perjalanan antara orang ke suatu daerah ke daerah yang lain. Nah, sehingga memang tentunya kebijakan regulasi ini harus dan apa yang dikatakan oleh Pak Kipi tadi kepentingan secara nasional itu sehingga ini
berkelanjutan. Ya kita lihat banyak kan industri kita berkaitan dengan dulunya ada IPTN, tapi itu kan tidak berlangsung juga. Bahkan sekarang antara hidup dan mati. Nah, ini kan kebijakan-kebijakan seperti ini seharusnya harus menjadi suatu roadmap yang berkelanjutan. Saya kira itu berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Terima kasih. Baik, khususnya untuk PT Dirgantara Indonesia sebagai penyedia pesawat udara sebagai alat untuk transportasi udara, kira-kira apakah rencana ke depan yang diharapkan dari pembangunan pabrikan pesawat udara di Indonesia? Bagaimana pendapat pemerintah jika swasta dan asing mendirikan pabrik pesawat di Indonesia? Saya kira ya itu harus menjadi suatu kebersamaan, punya kepentingan yang sama, punya kebersamaan antara pemerintah dengan swasta berkaitan dengan kedirgantaraan kita. Nah, karena kalau saya melihat kita selama ini di Komisi 5 memang juga keterbatasan dari fiskal kita berkaitan dengan kedirgantaraan perusahaan kita itu ya keterbatasan kita juga keberpihakan kita. Kita menyayangkan betul berkaitan dengan keberlangsungan ini. Tetapi memang ya tentu pandangan kemudian kemampuan fiskal yang ada memang terbatas untuk itu. Nah, ini harus menjadi perhatian, tentu harus menjadi pandangan yang sama antara pemerintah dengan pihak yang punya kepedulian untuk keberlangsungan terhadap kedirgantaraan perusahaan kedirgantaraan kita. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Syarif. Oke, mungkin sekarang saatnya sesi tanya jawab dengan para peserta. Mungkin di sini ada Bapak Samudra Soekardi yang ingin bertanya kepada narasumber. Tolong operator, tolong di-unmute dan nyalakan videonya untuk Pak Sam agar bisa bertanya dengan para narasumber. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, kebetulan masih pagi, Pak Cepi Hakim, Pak Medi, dan Pak Syarif atas waktunya bergabung di talk show ini. Saya ada satu pertanyaan untuk setiap narasumber. Untuk Pak Cepi dulu. Pak Cepi ini pengalamannya di IKKT tahun 2007 cukup berhasil, yaitu evaluasi keselamatan dan kecelakaan transportasi pada waktu itu. Pak Cepi, mungkin masalahnya dan solusinya juga hampir mirip-mirip dengan sekarang, gitu, Pak. Karena sekarang ini tadi udah diceritakan bahwa minat, training, dan R&D itu yang harus dikerjakan. Karena COVID dan yang sekarang dan yang lalu itu karena safety, banyak kecelakaan pada waktu itu. Pertanyaannya adalah bagaimana pada waktu itu Pak Cepi mengkoordinasikan masalah-masalah yang ada di ekosistem penerbangan itu yang juga sama amburadulnya pada saat sekarang gitulah. Dan bagaimana solusinya menurut Pak Cepi yang sekarang harus dikoordinasikan, bagaimana dari pengalaman yang itu. Itu pertama untuk Pak Cepi Hakim. Mungkin saya teruskan dulu yang untuk Pak Medi. Pak Medi, tadi saya tertarik dengan istilah strategic of intent gitu loh. Jadi intentionnya dari strategic itu bagaimana? Mungkin sebagai anggota maupun member daripada ISMS, yaitu Indonesian Strategic Management Association atau kumpulan lah gitu ya. Ini menurut Pak Medi itu bagaimana sih strategic of intent yang diperlukan oleh pemerintah, dan dalam hal ini bukan hanya kontennya, tapi juga
bagaimana seharusnya dijabarkan di tatanan pemerintah. Kebetulan Pak Medi juga berpengalaman dulu di BRI sebagai BUMN, jadi mungkin tatanan strategik ini siapa yang mempunyai dan roadmap-nya di level mana gitu, agar supaya bisa menjalankan roadmap ini dengan baik gitu. Nah, untuk Pak Sarif, kebetulan Bapak anggota DPR, jadi kalau anggota DPR biasanya bikin undang-undang, kebetulan saya juga ikut dulu memberi masukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengenai penerbangan. Tapi yang saya tanyakan adalah bagaimana Bapak memonitor pelaksanaan dari undang-undang tersebut? Karena udah 12 tahun yang lalu, sampai sekarang ada beberapa pasal dari undang-undang yang belum dikerjakan oleh pemerintah maupun oleh yang harus mengerjakannya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk Pak Sarif ya, apakah diperlukan satu koordinator seperti Depandri pada waktu itu gitu? Karena untuk membuat satu policy itu memang sekarang kan terpecah-pecah gitu, Departemen Perhubungan sendiri, nanti keuangan, nanti BUMN dan sebagainya. Apakah diperlukan suatu departemen sebagai koordinasi? Dulu punya Depandri tapi dibubarkan. Sekarang kita punya Menko Kelautan, tapi nggak ada Menko Kedirgantaraan. Jadi masalah kedirgantaraan ini menjadi political of will-nya dari DPR tuh bagaimana dibandingkan dengan political will dari pemerintah. Karena pemerintah meskipun udara itu adalah 4/4 bagian, darat itu adalah 1/4 bagian, dan laut itu 3/4 bagian, tapi berpihakan dari pemerintah kayaknya nggak ada, karena terlihat dari Menko Kelautan dan tidak adanya Menko Kedirgantaraan. Bagaimana political will tentang hal itu dari segi DPR? Itu aja, terima kasih. Ya, Pak Cepi mungkin dulu, sama terus disambung, nanti bisa disambung dengan yang lain. Terima kasih. Oke, bisa langsung ya, langsung saya jawab. Silakan Pak. Baik, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi keberhasilan dari Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi ketika itu adalah dua yang sangat penting. Yang pertama, saya mendapatkan delegation of authority langsung dari Presiden, sehingga saya bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan mudah. Saya memperoleh banyak akses ke semua institusi dan instansi pemerintahan, dan saya punya akses untuk melaporkan langsung kepada Presiden. Yang kedua adalah saya diperkuat oleh satu tim, ya, 7 orang para ahli, profesor, doktor, dan beberapa staf Kementerian Perhubungan pada waktu itu. Dan dengan dua moda yang saya peroleh itu, maka saya bisa melihat dengan jelas, saya melihat dengan jernih, saya melihat dengan terang benderang, sekaligus saya bisa langsung mengkoordinasikan pada institusi dan instansi yang terkait. Kuncinya adalah di sini bahwa di bidang penerbangan, pada waktu itu kita berbicarakan tentang bidang aviation, diperlukan satu lembaga di tingkat strategis yang bisa menjembatani. Ya. Penerbangan itu dari hal yang kecil, dari hal yang pesawat terbangnya saja, tadi saya sudah sampaikan, perlu saya garis bawahi, dia sangat memerlukan integrated way of thinking, integrated way of acting. Dia memerlukan satu sinkronisasi di situ. Apabila tidak ada satu lembaga di tingkat strategis yang bisa berperan seperti itu, maka kita menikmati hasilnya sekarang. Ada airport, aerodrom mewah yang luar biasa, triliunan rupiah, tidak bisa dipakai.
ada aerodrom yang untuk keperluan military, ya, tapi digunakan untuk penerbangan sipil. Ya. Kemudian banyak lagi hal-hal yang kita nikmati sekarang ini. Bagaimana misalnya penentuan international airport dan domestik. Pada tahun 2000-an awal itu sudah ada master plan di Kementerian Perhubungan. Yang mana akan ditentukan sebagai international airport, yang mana akan ditentukan sebagai domestik. Karena ini berkait banyak hal, ya. Kita ada misalnya tentang kabotage misalnya. Ini menyangkut banyak tentang international air law. Ini banyak berkaitan dengan national security. Jadi banyak hal di bidang penerbangan ini. Profesor Priyatna Abdul Rashid mengatakan bahwa apabila kita berbicara tentang aviation, kita berbicara hal yang sangat international. Dan itu domainnya Kementerian Luar Negeri. Apabila kita berbicara tentang pengembangan penerbangan di sebuah negara, kita berbicara banyak hal tentang pengembangan infrastruktur dan pendidikan dan latihan. Infrastruktur termasuk lokasi-lokasi aerodrom misalnya itu menjadi domainnya Kementerian Dalam Negeri. Apabila kita berbicara tentang education and training, itu domainnya Kementerian Pendidikan. Sekali lagi di sini, apabila tidak ada satu lembaga yang menangani di tingkat strategis yang berperan untuk mensinkronkan ke semua ini, maka kita tidak akan pernah berhasil mengembangkannya. Saya berikan catatan sedikit saja. Tadi saya sudah sitir sekilas bahwa sistem transportasi udara nasional merupakan subsistem dari Global Air Transportation System. Apa namanya maknanya? Maknanya adalah mampu atau tidak mampu kita menyelenggarakan transportasi udara, show must go on. Kalau kita tidak bisa mengelola airline dan airport, maka dari negara lain akan datang membantu dalam tanda petik. Karena semua negara anggota PBB automatically menjadi anggota International Civil Aviation Organization yang mengelola Global Air Transportation System. Jadi kalau global sistemnya terganggu oleh subsistem-subsistem, mereka sudah punya sistem untuk bagaimana menggulirkan sistem ini tetap pada perencanaan mereka. Jadi kita mampu atau tidak mampu, it doesn't matter. Show must go on, tetapi kita akan melihat nanti bos-bosnya, orang-orangnya yang bekerja bukan orang Indonesia. Ya, kita bekerja nanti paling menjadi OB misalnya, ya, ekstrimnya seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kembali kepada pertanyaan Pak Samudra tadi, bagaimana tempo hari saya bisa relatif berhasil mengerjakan itu, karena ada delegation of authority. Untuk berperan sebagai satu institusi di tingkat strategis, dalam hal ini sangat strategis karena saya mendapat delegation of authority dari presiden langsung. Sehingga saya memiliki kewenangan itu untuk tidak hanya bergiat di sebuah kementerian perhubungan, tetapi juga dengan kementerian-kementerian lainnya. Saya mengurus misalnya dengan BEN Uni Eropa, dan itu saya mendapat mandat dari Menteri Perhubungan untuk mengurus itu ke Aviation Authority Uni Eropa, dan juga tentu saja itu akan bergesekan atau beririsan dengan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri. Saya bekerja sama dengan Duta Besar Indonesia di Brussel pada waktu itu, Pak Rifat Najib misalnya. Jadi sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Indonesia ini punya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kenapa kita nggak punya Kementerian Penerbangan dan Keudaraan misalnya? Kita pernah mempunyai Depandri misalnya. Ya, tahun 50-an Indonesia sudah memiliki Dewan Penerbangan. Belum Depandri ya, Dewan Penerbangan. Karena pada ketika itu sudah mulai dilihat gesekan-gesekan misi-misi penerbangan yang berhubungan dengan national security atau pertahanan keamanan, dengan misi-misi penerbangan, operasional penerbangan dengan yang menyangkut dengan national prosperity atau untuk kesejahteraan. Sudah terlihat pada tahun 50-an, dan Indonesia sebagai negara kepulauan belum memiliki Dewan Kelautan, sudah mempunyai Dewan Penerbangan.
sudah ada di lembar negara tahun 1955. Sayangnya adalah Dewan Penerbangan ini yang kemudian berkembang menjadi Depandri dan kemudian berkembang menjadi disempurnakan lagi pada tahun 90-an menjadi Depandri, tapi sekarang sudah tidak ada. Kita mempunyai 8, sekarang juga sudah tidak ada. Tentunya para penentu kebijakan mempunyai alasan tersendiri untuk ini. Tapi saya hanya ingin mengangkat ini adalah bahwa berhadapan dengan masalah-masalah penerbangan, berhadapan dengan masalah-masalah pengelolaan wilayah udara nasional, diperlukan sebuah lembaga yang bisa menjembatani antar institusi. Terlalu banyak masalah-masalah yang berada pada tempat yang memerlukan interdepartemental koordinasi. Dan di negeri ini kalau kita berbicara tentang koordinasi, maka itu kita berbicara tentang stagnan. Di negara maju, apabila kita berbicara tentang koordinasi dalam konteks tugas-tugas yang overlapping antara satu institusi dengan institusi, dia sebagai minyak pelumas. Karena kemudian masing-masing mengetahui betul tugas pokok dan fungsinya, dan akhirnya mereka akan berjalan menjadi sinkron. Itu sebaliknya di kita, kalau apabila ada overlapping antar institusi, maka kita akan berhenti di situ. Ya, ego sektoral masih terlalu tinggi di kita. Nah, hal-hal yang seperti inilah, apalagi kita tidak memiliki institusi yang memayungi itu. Ya, Inggris dan India mempunyai kementerian penerbangan misalnya, karena dia sudah melihat bahwa masalah-masalah penerbangan tidak bisa dijalankan secara terkotak-kotak atau tersendiri-sendiri. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Samudra. Terima kasih Pak Cepi. Mungkin selanjutnya Pak Medi. Baik, terima kasih Mbak Vita. Selamat pagi Pak Sam. Terima kasih udah diundang ini. Kehormatan luar biasa ini diundang Pak Sam bersama pembicara yang luar biasa yang lain. Strategic intent ya Pak ya. Baik, di dalam teori strategic management akan ada, kita dihadapkan selalu pada dilema pada long term versus short term. Strategic intent itu adalah ketekatan kita ya. Kita bertekad. Kalau bahasa Jawa Bu, pokoknya begini, kita maunya seperti ini. Nah, strategic intent. Strategic intent di dalam industri pesawat terbang itu dilemanya adalah short term dan long term-nya adalah kalau short term itu sebetulnya secara demand itu adalah real, bahwa jalur-jalur penerbangan itu can profitable, can be very profitable, ya. Dan demand itu kalau tidak di-fulfill oleh kita tidak mampu memberikan demand itu, men-service demand itu, maka somebody else will get it. Jadi national demand secara service itu harus kita pegang ya, kalau kita ingin negara kita nanti mandiri dan bisa menjadi raja di negara kita sendiri dalam hal airline services. Nah, strategic dilemanya adalah kalau kita membeli pesawat selama untuk memberikan servis itu harus membeli pesawat dan maintenance sebagainya bergantung selalu pada luar, maka profitability kita akan turun dan sovereignty ya, independensi kita akan turun dan akibatnya terlalu berat secara finansial untuk bisa kompetitif, yang akhir international players akan masuk. Di dalam industri ekosistem aerospace yang sama antara airline dan space itu, trigger pertama adalah demand. Jadi seperti pentahelix ekosistem, satu dari user, para penumpang airliner. Yang kedua adalah memberi para airline services, ya, para airlines yang memberikan layanan penerbangan, yang dia akan membutuhkan supply dari manufaktur, pabrikan airlines yang sekarang kita praktis tidak memiliki, dan dia juga akan membutuhkan aircraft maintenance and services, suatu pentahelix yang keempat. Dan yang tadi disebutkan oleh Pak Cek juga mengenai university dan development.
Nah, itu semua kalau kita ingin menjadi suatu ekosistem yang kita kuasai, diperlukan yang disebut sebagai strategic intent, karena butuh suatu long term view yang secara short term harus mulai dibentuk ya capable itu, sambil membangun fulfill national demand yang menghasilkan uang profitable secara financial. Nah, multiplier efeknya adalah tourism, industri, UMKM maju, pendidikan maju, dan economic benefitnya juga akan maju and long term. Di dalam jalur airline, mungkin kita secara simplifikasi bisa bagi menjadi dua. Jalur yang bisa make money sama jalur perintis. Jalur yang make money adalah yang everybody wants to have it dari international player. Yang jalur yang tidak ada yang mau namanya jalur perintis, yang akan very marginal, bahkan mungkin merugi kalau tidak dilakukan dengan very cost effective. Nah, harusnya kita akan membuat supaya yang jalur yang make money has to be anchored by national player. Jalur yang sulit make money harus diberikan insentif untuk foreign player yang dimana yang lebih risky. Nah, ini tadi Bapak menarik menyebutkan hubungannya dengan BRI bagaimana? Ada kemiripannya Pak dengan BRI. Jadi pada saat BRI sebagai bank terbesar, dia memiliki dua role juga. Salah satunya adalah financial inclusion. Ya, financial inclusion itu mirip seperti tadi, ada jalur yang make money, ada daerah-daerah perkotaan yang dia menjadi supplier dari kredit, dan daerah-daerah yang remote, yang butuh financial development, dia lebih banyak menjadi recipient dari kredit atau debitor. Jadi fungsi BRI sebagai financial inclusion adalah sebetulnya intermediary dari area yang memberikan kredit, memberikan untuk disalurkan kepada area atau penduduk yang membutuhkan kreditnya. Jadi mirip seperti cross subsidi untuk jalur yang make money dengan jalur yang perintis. Nah, strategic intent harusnya mengarah ke sana. Ini mirip juga dengan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, ya, oleh Pak Menteri Joni Plate. Ada proyek yang namanya Universal Service Obligations, Pak Sam. Ini adalah seperti tadi untuk daerah kota, maka operator-operator telekomunikasi itu make money. Dia bisa memberikan service 3G, 4G, yang nanti sebentar lagi 5G, 6G. Jadi mereka bisa make money dan itu disalurkan sebagian dari pendapatannya disisihkan untuk membangun daerah-daerah yang tertinggal dengan dana yang disebut Universal Service Obligations. Nah, strategic intent negara harusnya ini bisa ada kemiripan bahwa ada daerah perintis yang tadi harus dibentuk, ya, karena di situ tidak ada yang mau itu para operator itu karena dianggap akan kehilangan uang. Tapi dengan metode yang mirip dengan yang dilakukan dengan Kominfo, misalnya USO, atau misalnya dalam perbankan adalah financial inclusion, di mana terjadi financial intermediary, ya, cross subsidi, maka ini bisa sustainable, ya. BRI tidak memerlukan insentif apapun dengan melakukan itu, walaupun dia harus beroperasi di daerah yang tertinggal, terluar, dan di pulau-pulau yang bahkan di peta pun tidak ada. Nah, we can do the same. Saya kira begitu, Pak Sam. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Medi. Mungkin silakan selanjutnya Bapak Syarif Abdullah, silakan menanggapi. Terima kasih. Jadi berkaitan yang pertama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ya tentang penerbangan. Memang ada beberapa hal yang harus kita akui masih tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Masih ada beberapa syarat-syarat di dalam suatu penerbangan
itu ada beberapa masih kadang-kadang sesuai dengan pengamatan kami yang tidak diberlakukan. Nah, mungkin ini ada beberapa hal yang kaitan. Kalau kita lihat industri penerbangan kita ini memang tidak begitu kompetitif, artinya hanya dikuasai oleh 2 maskapai besar, ya, airlines, ya, Garuda dan Lion. Sekarang juga Sriwijaya juga sudah mulai, ya, artinya tidak begitu sebaik pada beberapa tahun yang lalu, sehingga ada beberapa mungkin menjadi toleransi terhadap penerapan itu secara keseluruhan. Tetapi yang penting kita itu selalu menekankan bagaimana terhadap safety berkaitan dengan penumpang yang diangkut. Kita juga mendengar beberapa kali ada terjadi umpamanya penurunan penumpang dan sebagainya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Itu masih ada. Jadi kita masih melihat ada hal-hal seperti ini. Ya, tentu pemegang regulasi ini juga karena kami berkaitan dengan di Komisi 5 itu bermitra dengan Menteri Perhubungan, karena regulasinya ada di kita, ya, dengan Menteri Perhubungan, tetapi berkaitan yang lain juga keterkaitan apa yang disampaikan oleh Pak Cipi tadi, kami sependapat memang banyak hal-hal lain yang tidak terjadi satu kesinkronan, ya, tidak sinergi di bidang penerbangan itu karena banyak pihak-pihak juga yang bertanggung jawab di situ. Nah, ini juga merupakan hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Nah, tentu bagi Komisi 5 kita selalu untuk mengawasi bagaimana regulasi itu dapat diterapkan di dunia penerbangan. Yang kedua berkaitan dengan apa yang disampaikan, apakah mungkin adanya suatu badan gitu. Ya. Kalau di kemaritiman ada Menko Maritim yang mengkoordinasikan untuk itu. Kalau memang kita lihat di industri penerbangan ini sesuai dengan data yang kami dapat, ya, dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional itu, bahwa nanti diperkirakan, ya, domestik Indonesia itu pada tahun 2036 itu akan mencapai 355 juta orang yang sebagai pemakai transportasi penerbangan, ya. Pada puncaknya itu pada tahun 2030. Nah, tentu ini akan ada suatu yang perlu menjadi perhatian karena ini menyangkut ada keterkaitan pemangku kepentingan antara yang satu. Nah, itu ada di situ akan terlibat Menteri Perindustrian, kemudian Kedirgantaraan, dan ke Menteri Perhubungan. Lain lagi bidang usaha pemanya kaitan dengan Garuda, nanti akan ada di bawah BUMN. Menjawab hal-hal itu bagi saya, ya, saya sependapat perlu memang ada terkoordinasi, ya, ada suatu kebersamaan atau merupakan suatu yang harus dikelola sehingga antara yang satu ini kalau kita bicara masalah, umpamanya kita bicara masalah regulasi di perhubungan. Kalau kami itu kan beda-beda itu. Kalau perindustrian sudah ranahnya di komisi lain sehingga di dalam pembahasannya tidak mungkin bisa menjadi satu. Tapi kalau ini nanti ada suatu kebijakan yang katakanlah apa yang dikatakan Pak Cipi dan yang lain-lain tadi, ada Menko Kedirgantaraan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap regulasi atau kebijakan-kebijakan di bidang penerbangan, ya tentu ini bisa terkoordinasi secara baik, ya. Karena nanti semakin tahun tentu ini semakin pesat perkembangannya, dan kalau kita lihat memang sebelum pandemi kemarin itu perkembangan di dunia penerbangan kan cukup tinggi. Bahkan saya merasakan sendiri di Komisi 5 itu bagaimana daerah-daerah itu juga meminta untuk pembangunan fasilitas bandara, ya. Nah, memang tentu tadi itu juga, ya, kaitan dengan itu berkaitan dengan
bandara, pembangunan dan sebagainya itu kan juga akan berbeda lagi terhadap institusi yang lain. Sehingga tidak kita ada beberapa bandara bahkan kita bangun triliunan, benar apa yang dikatakan tadi oleh Pak Cipi, dan kita bisa lihat ada beberapa daerah itu karena mungkin tidak terkonekkannya antara pamannya saja antara bandara dengan sektor lalu lintas transportasi jalan pamannya, sehingga itu akibatnya dengan dibangun bandara itu memakan waktu yang begitu panjang sehingga orang akan lebih memilih bandara yang lain mungkin lebih cepat. Nah, karena ini memang tidak ada kebersamaan sehingga terjadilah bandara itu yang sampai dibangun begitu besar tapi tidak bisa digunakan secara baik. Nah, saya kira tentu ini merupakan masukan-masukan ini ya kami sebagai sebagai anggota legislatif yang punya peran di dalam regulasi ini ya tentu ini merupakan masukan-masukan yang tentu untuk perbaikan kita pada sektor industri penerbangan untuk yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Syarif. Ya, silakan lanjutkan Bu Veta. Sudah jelas ya, sudah terjawab pertanyaannya tadi dari para narasumber. Oke, mungkin selanjutnya ini ada yang bertanya dari Bapak Tito ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pasar Indonesia dengan kepulauan sangat besar untuk pergerakan orang dan barang, terutama untuk pasar komersial, charter, pariwisata, dan kargo diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan setelah COVID reda akan kembali meningkat. Bagaimana tangani ini sedangkan flight carrier kita saat ini sedang dilundung masalah yang belum ada solusi? Mungkin kiranya ini pertanyaannya untuk Bapak Syarif ya. Bapak Syarif mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya apa Mbak? Ini pertanyaannya, bagaimana untuk menangani flight carrier kita yang sedang dirundung masalah yang belum ada solusi dari Bapak itu? Ya jadi saya kira begini, kaitan dengan itu ya tentu ini kami akan melihat itu, kita akan bicarakan ya. Memang ada beberapa yang artinya yang belum ya, terlaksana dengan baik sebagai fungsi pengawasan di DPR. Ya kita tentu bagaimana untuk mencari solusinya berkaitan dengan hal-hal itu. Ya contoh umpamanya berkaitan dengan Bandara Kertajati lah ya, yang kemarin itu sampai saat ini belum berfungsi secara baik. Setelah kita lihat memang berkaitan dengan persoalan yang utama masalah transportasi. Sehingga kalau orang turun dari sana itu dari luar daerah, lebih dekat mereka turunnya dari Jakarta. Sehingga mereka lebih baik pakai dari Jakarta, mungkin pakai kereta api, pakai mobil, lebih cepat sampai ke Bandung dibandingkan dengan pesawat. Sehingga dengan demikian ya tentu bagaimana kita untuk memperpendek jarak itu ya harus kita membangun akses jalan di sana untuk lebih cepat. Itu berkaitan dengan beberapa hal sehingga ini jangan sampai bandara yang sudah kita bangun begitu mahal sehingga bisa beroperasi dengan baik. Tentu kita harapkan seperti itu. Itu dalam rangka untuk mencari solusi-solusi yang ada. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Syarif. Ini luar biasa sekali ya, banyak sekali pertanyaannya. Sangat antusias sekali Bapak atau Ibu. Ini ada pertanyaan juga dari Bapak Sony Iskandar dari PT Dirgantara Indonesia. Apa action yang konkret bagi pemerintah dan jajaran top level manajemen dalam hal mendorong industri manufaktur aviasi untuk lebih agile, mampu mandiri dan menghasilkan profit atau manfaat dalam percaturan bisnis aviasi lokal, regional, dan global, atau sipil dan militer? Mungkin Bapak Syarif bisa dijawab pertanyaannya? Mungkin itu Pak CP mungkin lebih tepat itu.
Mbak, kaitan dengan itu masalah teknisnya itu. Oke. Bapak Cepi mungkin bisa dijawab, Bapak Cepi, pertanyaannya? Bagaimana tuh, Pak? Tadi pertanyaannya dari Bapak Sony Iskandar, Ya, apa action yang konkret bagi pemerintah dan jajaran top level manajemen dalam hal mendorong industri manufaktur aviasi untuk lebih agile atau mampu mandiri dan menghasilkan profit atau manfaat dalam percaturan bisnis aviasi lokal, regional, dan global atau dalam sipil dan militer. Baik, Pak Cepi, silakan ya. dijawab. Baik, itu sebenarnya sangat sederhana ya. Kita tadi sudah saya sampaikan, kita tidak punya master plan, kita tidak punya roadmap. Ya. Sementara kita udah punya pabrik. Jadi pabrik ini bikin aja sendiri. Setelah jadi ditawar-tawarin sendiri juga. Setelah ditawar-tawarin ada yang beli, ada yang pakai, kemudian ketersediaan suku cadangnya tidak disiapkan. Sehingga kembali lagi. Jadi kalau hal-hal yang seperti ini tidak ada atau tidak tercantum dalam sebuah perencanaan yang matang, kita tidak akan pernah bisa berharap sukses industri penerbangan kita. Mengapa? Banyak hal ya. Saya berulang-ulang kali mengatakan bahwa di tingkat nasional sudah harus ada satu institusi yang menangani ini. Penerbangan ini sekarang kehilangan bapaknya. Siapa yang sekarang mengurus penerbangan? Nggak ada. Ya, di tingkat strategis ya tidak ada. Karena Kementerian Perhubungan tidak cukup mampu untuk mengatasi misalnya katakanlah tentang Garuda. Ya. Ini terlalu kompleks untuk bisa dijabarkan. Gambarnya sederhana begini. Sebuah negara besar yang berwujud kepulauan yang sangat luas, yang penduduknya begitu banyak, dia memerlukan jaringan perhubungan udara yang benar-benar tertata. Indonesia memerlukan sebuah maskapai penerbangan yang menghubungkan kota-kota besar di dalam dan luar negeri. Dan ini biasanya dikatakan atau diemban oleh sebuah maskapai yang dinamakan maskapai pembawa bendera atau the flag carrier atau duta bangsa. Indonesia memerlukan satu maskapai penerbangan yang menghubungkan kota-kota kecil di daerah perbatasan terutama. Sebuah maskapai yang menangani perhubungan udara sebagai perhubungan udara perintis. Ya, kalau tadi maskapai penerbangan darat itu Garuda Indonesia, penerbangan perintis itu adalah maskapai penerbangan Merpati Nusantara. Ya, sekarang udah almarhum. Indonesia juga memerlukan satu maskapai penerbangan charter untuk melayani para investor yang bergiat di negara yang luas seperti ini. Dan Indonesia juga memerlukan sebuah maskapai penerbangan yang tugasnya khusus membawa barang atau kargo. Kalau cita-cita kita menginginkan satu harga di seluruh kawasan Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa perhubungan udara tidak mungkin terjadi. Kita bisa menggelar tol laut. Sampai di mana tol laut? Tol laut sampai di pantai. Kemudian ke daerah pegunungan yang terpencil, bagaimana mengangkutnya misalnya. Jadi intinya perhubungan udara adalah conditio sine qua non. Berangkat dari situ kita harus membuat satu perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan industri penerbangan yang berhubungan dengan perhubungan udara sebagai sarana untuk menjaga eksistensi bangsa. Perhubungan udara di negara kepulauan dan luas dan letaknya strategis itu minimal dia harus bisa mengemban dua hal yang sangat penting, yaitu dukungan administrasi logistik dalam tata kelola pemerintahan, dan yang kedua adalah public service obligation yang merupakan tugas pemerintah untuk menyelenggarakan sarana transportasi. Dalam hal ini transportasi udara. Dari dua misi itulah, kembali lagi yang semula tadi saya katakan harus ada minimal 4 maskapai. 4 maskapai penerbangan.
membawa bendera, perintis, charter, kargo, harus state-owned company, harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Mengapa? Ada dua hal di sana. Yang pertama itu memang menjadi government obligation, dan yang kedua apabila terjadi masalah-masalah bencana alam, peperangan yang mengantar negara ini pada satu kondisi yang kritikal, maka pemerintah dapat segera langsung menggunakan maskapai penerbangan itu. Tidak demikian halnya apabila itu dimiliki oleh pihak swasta, karena ada perhitungan untung rugi di situ. Bahwa keempat macam maskapai penerbangan ini tidak akan juga bisa memenuhi kebutuhan keseluruhan. Itu sebabnya ada yang diberikan kesempatan untuk pihak swasta. Akan tetapi rute-rute gemuk, rute-rute yang pasti menghasilkan, rute-rute yang strategis, rute-rute tertentu yang merupakan sarana untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, itu harus dikuasai negara. Dia harus diperlakukan sebagai sumber daya alam yang semaksimal mungkin sesuai dengan amanat konstitusi digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya Garuda harus ada. Itu sebabnya Merpati Nusantara Airlines atau penerbangan perintis harus ada. Itu sebabnya kargo harus ada, charter harus ada. Dan harus di bawah kendali pemerintah. Apabila tidak, maka rute-rute yang menghasilkan demikian banyak keuntungan secara finansial, apabila dikuasai oleh pihak swasta, yang pertama tidak akan semaksimal untuk kesejahteraan masyarakat karena hanya untuk pihak swasta, dan yang kedua apabila terjadi critical condition, bencana alam atau perang dan sebagainya, pemerintah akan kesulitan untuk mengendalikan. Jadi apabila kita menginginkan melihat pabrik pesawat terbang ini bisa bagus, bisa terselenggara dengan baik, kita pertama kali yang harus kita pikirkan adalah kita harus memiliki perencanaan di tingkat nasional. Saya menggarisbawahi selama tidak memiliki national commitment untuk menyelenggarakan ini, maka kita tidak akan pernah melihat sistem perhubungan udara nasional, tidak akan pernah melihat pabrik atau aircraft manufacturer kita itu bergulir dengan baik. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Cepi. Untuk pada para peserta yang sudah bertanya, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita. Mungkin alhamdulillah rangkaian acara sesi diskusi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Bapak atau Ibu yang berbahagia, kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari ketiga narasumber kita. Dari pembahasannya yaitu tentang ada air and space adalah masa depan bangsa. Lalu yang kedua, diperlukan lembaga strategis untuk mengkoordinasikan industri penerbangan. Lalu yang ketiga, keberpihakan polisi oleh pemerintah untuk industri airline. Yang keempat, roadmap industri penerbangan harus dilakukan pemerintah. Oke, sebelum menutup acara hari ini, Bapak atau Ibu mungkin bisa di-accept kalian untuk menjadi panelis karena kita ingin mengambil foto bersama dengan para peserta dan narasumber untuk dokumentasi kami. Oke, mungkin bisa di-accept dulu untuk semua para peserta yang masih menjadi attendee. Oke, kalau begitu mungkin kita akan ambil fotonya ya beserta dengan narasumber dan para peserta. Oke, mungkin operator bisa diambil fotonya. Sudah bisa? Sudah? Baik, terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah antusias menyaksikan acara hari ini. Sebelum itu, saya ingin menginformasikan kepada hadirin semua bahwa CSC Aviation dan HM Aviation mengadakan pelatihan atau training dalam bidang penerbangan. Untuk kalian yang ingin menambah skill dan kompetensi dalam bidang penerbangan, bisa dilihat dalam layar yang kami tampilkan.
pilihan training yang kami adakan. Mungkin operator bisa diperlihatkan. Atau mungkin bisa dicek di website kami di www.csaviation.biz atau www.hmaviation.co.id. Untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa datang ke website kami ya yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Oke, saya ingin mengingatkan kembali, silahkan Bapak atau Ibu yang memiliki sosial media Telegram bisa bergabung di grup komunitas kami, yaitu Indonesia Aviation Community. Caranya ketik Indonesia Aviation Community pada kolom pencarian atau search, lalu setelah itu klik gabung atau join untuk bergabung di grup komunitas kami. Dan selain itu juga acara diskusi ini juga akan kami rekam dan akan kami siarkan melalui YouTube. Mungkin Bapak atau Ibu yang tadi pembukaan atau pertama-pertama ketinggalan tadi obrolannya, bisa nanti kita akan upload di YouTube, yaitu bisa dilihat nanti di channel kami di Aviation Talk Series Indonesia dan bisa subscribe juga. Lalu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bersedia untuk bergabung pada diskusi kali ini. Terima kasih Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Cepi Hakim yang telah menyediakan waktunya untuk berbincang pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Meditomo Sutiarjoko yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara bincang santai pada hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyimak dengan antusias di acara bincang santai hari ini. Mewakili penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Saya Peta pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Salam sejahtera, salam aviasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.